Gue tuh punya hobi baru, gadoin soft cookies tapi tahan-tahan seminggu sekali aja. Kenapa? Soft cookiesnya Pipil Tin, Heeh. enak loh, Wet. Oh iya, gue belum pernah coba tuh. 30 apa 45 ribu gitu. Satu piece. Satu piece dan gede segini. Oh, lu beli. Heeh. Enak. Enak, enak. Jadi gue kemarin pas pergi nonton film perang, gue pikir aduh gue butuh hiburan nih ya, manis-manis nih ya. Gue beli itu, so good, very nice. Lu nonton film perang apa? Nih masih ada tuh di bioskop. Tadinya kan gue pengen ngajakin ponakan gue nonton Pengepungan di Bukit Duri. Heeh. Ponakan gue udah nonton. Oh, terus? Emma udah nonton sama teman-temannya. Terus gue tanya kan kayak apa filmnya. Bagus gitu. Terus dia menceritakan lah filmnya itu. Jadi film itu mengenai trauma kaum minoritas. Ya. eh, Dan apaan ya? Ceritanya terinspirasi oleh kejadian kerusuhan 98, tapi settingnya di tahun 2045 atau berapa gitu. Iya, tapi dari point of view sekarang katanya gitu. Filmnya bagus banget, yang main Morgan Oy. Terus gue bilang ini, oh aku kenal tuh Morgan Oy, tetap kan. Omara juga main di situ. Oh iya, Omar Estegal. Terus 98 apa 2007? Kok 2007? Enggak. Setting waktunya itu fiktif. Oh, Setting waktunya fiktif, tapi inspirasinya dari kejadian 98. oke. Jadi kata Emma filmnya bagus. Itu the moral of the story itu mengajarkan dia sebagai anak perempuan untuk lebih memandang dunia dari cara yang berbeda ya. Jadi bagus katanya, bagus banget gitu filmnya. Oh ya wes lah, jadi gue nggak jadi nonton sama mereka, gue nonton sama teman-teman gue. Nah ya, gue tonton film yang ponakan gue gak akan doyan, yaitu film perang, Warfare. Oh, terus? Warfare ini kisah nyata, Wet. Oh, terus? Jadi dibuat berdasarkan memori para serdadu yang ikut perang tersebut. Oh, terus? At the end of the movie ada potongan gambar di mana soldier aslinya datang ke set. Oh, terus? Tapi ini bukan film yang untuk semua jenis umur kayaknya ya. Ada beberapa bagian tuh very gory banget. Oh, terus? Kayak tukang parkir loh. Nanggepin salah. Nggak nanggepin salah. Gitu. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Gitu. Jadi bagus tapi it's a very good movie. Kayaknya tuh kita nggak dikasih jeda napas gitu. Kayaknya tuh klimaksnya tuh gitu kayak naik roller coaster. Oh, Nonton film itu ya gue berpikir ini. Jadi gini, ada satu apa tuh namanya ya, komandan batalion lah sebutnya ya, ketua kompi, kan itu serdadu, komandan kompi itu kan serdadu ya Web ya. They are a soldier in war, Heeh. right? Pasti kan mereka udah dapat tempaan dan latihan, ya dong. Ya. Tapi pada saat momen bahaya, momen kritis di mana regunya itu ada peristiwa berjalan tidak sesuai rencana, regunya itu dibom, terus rencananya buyar, terus mereka terkepung. Digambarkan di film tersebut, ketua kompinya itu freeze. Freeze tuh maksudnya gimana? Dia kayak trigger, dia nggak tahu mau ngapain, mematung gitu, Wet. Terus? Dia kayak linglung gitu, kayak don't know what to do. Dono Kasino Indro. Ih. Dia kayak, what to do nih gitu, freeze gitu. Dia kayak linglung. Anak buahnya juga menangkap tuh, kenapa nih komandan gue gitu ya. Terus ketika bala bantuan datang, grup bantuan datang, dia ngomong tuh sama ketua grup bantuan itu, dia bilang gini, I think you need to take the lead because I'm so effed up gitu.
Nah, gue tuh pulang mikir itu gini. Memang nggak semua ya, Wet. Nggak semua orang itu can manage stress very well. Can take stress, can work under pressure. Ya, kalau ini bukan cuma under pressure, tapi hyphen stress gitu. Ya kan? Ketika ada peristiwa di luar rencana yang memantik rasa stres lo, gak semua orang lo bisa keep their calm dan tetap mengambil keputusan yang nalar. Iya apa enggak? Setuju. 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 Yang kedua, orang yang sudah terlatih, sudah terbiasa work under stress aja, kadang-kadang kalau tingkat stresnya begitu besar, dia bisa freeze dan nggak tahu mau ngapain loh. Dan itu tuh menurut gue lumrah. Ya. Bukan lumrah, maksudnya understandable ketika itu terjadi as a human being gitu. Lah itu aja serdadu, Beb. Serdadu loh. Terus selesai nonton film itu gue ngobrol kan sama teman-teman gue yang ikut nonton. Terus dia bilang gini, aduh gue tuh kayaknya kalau jadi komandannya gue tuh akan melakukan hal yang sama loh. Kalau kompi gue dibom terus buyar berantakan, gue kayaknya bukan cuman kaku, don't know what to do, gue kayaknya udah jadi patung kali. Terus ada satu yang bilang, kalau gue sih masih bisa mengambil keputusan tuh. See, different right? Siapa yang bisa ngambil keputusan? Dedi, Doni, kayaknya yang gitu tuh bobo sama gue. Oh, lu kemarin nonton jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5 sore gitu. Oh, relax juga ya? Ini pas weekend, pas weekend. Gue pikir pas kemarin hari kerja. Ya, bukan kemarin. Oh, kirain. Gue lagi acting wanita karir. Oh, gitu. Judulnya adalah Warfare, guys. Warfare, ya. Dan menurut lo lumrah ya untuk bisa tetap bisa bekerja atau bisa mengambil keputusan? Sorry, gue ralat. Menurut lo lumrah ya untuk orang tidak bisa mengambil keputusan dalam keadaan stres? Iya, tergantung tingkat stresnya menurut gue. Iya, gue ngomongin in general stres lah. Tapi stresnya kita di sini asumsinya heavy stress lah ya. Iya, heavy stress. Stres biasa. Iya. Karena kan konteksnya film perang tadi kan. Iya. Menurut gue sih lumrah loh. Dalam arti gini, karena kan heavy stress gitu, kalau lu belum pernah mengalami heavy stress, pasti you don't know what to do. Dan biasanya rata-rata heavy stress itu kan peristiwa sesuatu yang emang belum pernah terjadi di dalam diri lo, sehingga lo kaget. Contoh. Waktu mami gue meninggal, ya, dia kan udah koma 3 bulan sebenarnya, Web, di rumah sakit. Iya. Ya. Jadi kan sebetulnya ini backstory sedikit. Sebenarnya kan kita sebagai keluarga tuh di bulan kedua itu udah dikasih kode-kode sama dokter kalau ini tuh cuman hidup dari mesin. Ya. Kita harus udah mempersiapkan diri, ya kan? Jadi kan sebetulnya kita punya 3 bulan sebetulnya untuk mempersiapkan diri. Tapi tetap aja ya, when the time comes ketika mami gue meninggal, yang ada gue lagi kerja, yang ada di situ itu om gue. Om gue ini kan usianya udah 2 kali lipat dari gue. Pada saat itu. Pengalaman hidupnya udah jauh lebih banyak. Iya. Ya. Udah banyak peristiwa terjadi dalam hidup dia. Ya. Waktu mami gue meninggal, itu stres dong. Bisa kita bilang itu adalah heavy stress. Stres. Dia frozen, Web. Dia nggak tahu mau ngapain, dia kabur dari rumah sakit. Kabur. Iya, dia jalan keluar rumah sakit, terus ya udah jalan kaki aja, nggak tahu kemana. Sehingga rumah sakit harus nelfon gue lagi di radio tuh, terus bilang kalau nyokap bapak udah nggak ada keluarga yang nemenin. Gue gini, lah kan om gue di situ. Pas gue ke situ, gue cari om gue nggak ada, gue teleponin nggak ada, ya udah, gue urus surat, urus kamar, urus pemandian,
begitu semua udah selesai, baru om gue datang. Terus gue gini, kemana pap? Kan gue manggil dia papa tua. Kemana papa tua? Papa tua jalan kaki, papa tua nggak tahu mau ngapain. Stres. Iya, iya. Jadi maksud aku kadang ada beberapa momen in a very high stress event gitu, di mana kita tuh freeze gitu. Kan respons kan gitu kan, fight, Flight, freeze. flight, freeze. Ada loh freeze. Ya. Benar. Setuju, betul. Jadi artinya itu adalah sesuatu yang sangat lumrah ya. Dan sangat manusiawi sekali kalau ternyata ketika lo stres, respon lo adalah either lo freeze atau lo flight alias lo kabur gitu ya. Bukan sesuatu yang ya itu sangat manusiawi lah. Ya. Bertanya lagi. Emang lu belum pernah ada terjebak dalam situasi serupa? Menurut lo? Belum kayaknya ya. Masa belum? Udah ya. Dan kayaknya lu fight ya. Gue fight. Makanya pertanyaan gue berikutnya adalah gini. Kalau lo menghadapi atau menemukan orang yang ternyata responnya terhadap stres adalah dia freeze atau dia flight alias kabur, sebaiknya gimana? Konteksnya adalah di dunia pekerjaan. What do you think? Kayaknya apa tadi konteksnya dalam dunia pekerjaan Dalam dunia pekerjaan. Dia kabur. Iya, dia kabur atau dia freeze, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dead aja gitu udah. Nah, kan sebetulnya sama kayak Serdadu di film Warfare itu, ketua kompinya. Iya kan? Dia nggak tahu mau ngapain, dia masuk ke dalam kamar, dia nggak tahu mau ngapain. Sehingga anak buahnya ngelihat itu, dan anak buahnya harus ada yang step up to the plate yang mengambil peran tersebut. Karena ini pasukan tetap harus dipimpin. Iya. Ya kan? Ya. Kan demikian juga dengan pekerjaan kan. Betul. Kalau ada seseorang karena heavy stress, dia freeze. Kan ada yang bilang tadi katanya fight or freeze, fight or freeze. Flight atau freeze. Fight or flight, mekanismenya freeze. Dia freeze, terpaku, terdiam, nggak tahu mau ngapain. Harus ada seseorang yang mengambil alih perannya nggak sih? Itu betul. Jadi berarti harus diapain kalau kayak gitu? Enggak. Orang yang lagi freeze-nya maksudnya. Kalau I don't know ya, coba ini diskusi ya. Kalau menurut aku dia harus dikasih waktu ya untuk mencerna. Karena rata-rata orang yang freeze itu kan karena kaget, dia memproses informasi apa yang terjadi tidak secepat mereka yang bisa langsung fight back. Atau bisa mengambil keputusan, ini terlalu bahaya, gue harus cabut. Jadi dia butuh waktu untuk memproses, Wan. Balik lagi ya. Ini gini. Kenapa gue nanya gini? Soalnya gini. Ketika lo sudah masuk dalam dunia pekerjaan, terus kemudian stres adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari menurut gue, gitu ya. Terus kemudian kadar stres kan macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Dan ketika misalnya stresnya berat, ternyata responnya manusia bermacam-macam. Ada yang flight, ada yang fight, ada yang freeze gitu. Nah, pertanyaan gue gini, dalam dunia pekerjaan yang produktivitas itu adalah nomor satu. Ketika misalnya dia flight atau dia kabur atau dia freeze, itu kan akhirnya akan menghambat produktivitas. Apakah itu kerja tim atau result dan sebagainya. Nah, yang terjadi kebanyakan adalah banyak orang atau leader yang kemudian ketika mendapatkan timnya freeze atau flight, marah. Ya, dianggap bahwa tidak bertanggung jawab, dianggap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, dianggap tidak produktif. Nah, sementara in the other hand, sebenarnya itu sangat manusiawi sekali. Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Memang menurut lo apa yang harus dilakukan dalam settingan tersebut? Oke, gue jawab ya. Kalau dari jawaban gue adalah you have no option to freeze and flight.
Gue udah bisa nebak sih kalau itu jawaban lo. Iya. Kan balik lagi settingnya pekerjaan, Mali. Clear as the sunrise. As clear as every morning sunrise kalau lo. Gitu ya, gitu ya. Loud and clear as the cock of the rooster Yes. in the morning. Yes. Bening Or- bening as Yunisyara's skin. Ya. Or in your case, loud and clear as suara ngaji dari masjid sebelah unit apartemen. Yang hari ini nggak kedengeran karena ada noise reductor. Oh bagus ya, masuk Pak Eko ya. By the way sebelum gue lanjutin lagi, kok lu pakai mic, gue nggak pakai mic, baik-baik aja nih. Nah, mungkin Kak, nah gue nggak. Kenapa sih lu banyak pertanyaan yang membuat gue tuh nggak tahu? Kan kita ini sama-sama belajar. Lu pikir gue teknisi speaker? Kemarin tuh ada yang bilang gini, geng duet, kayaknya settingan kan dua handphone kita berbeda nih. Kamu pakai Samsung, saya pakai iPhone. Kata ada satu settingan di handphone kamu yang beda sama aku yang yang speakernya tuh lebih keluar outputnya di lo, sehingga kalau berdua pakai speaker lo harus pakai ini. Coba mau dicoba nggak? Apa tuh? Kamu coba pakai speaker nggak pakai beginian? Oh sebentar ya, harus nih sekarang ya, bentar ya. Nggak apa-apa ya, kita tes ya. Masalahnya cuman happen kalau Iwet pakai mic tapi nggak pakai earphone. Nah itu betul. Pertanyaan saya adalah kalau dia jadi host, apakah masalah serupa hadir kembali? Excuse me, I burp. Dicoba dulu. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya. Belum dinyalain. Aduh jadi buang waktu. Aduh maaf. Bunyi nggak? Suara lu bagus. Tapi gaung. Gaung. Jadi gimana nih? Nggak usah ya? Nggak apa-apa. Coba lu pasang headset. Aduh repot banget. Gue mesti pakai headset terus. Oke, gue pakai headset. Kita tes. Kayak gimana sih? Kedengeran suara gue? Kedengeran? Kalau ternyata Kalau dari sini gaung nggak? enggak. Hah? Enggak. 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 Kata kedeketan kali ya? Iya, jadi output suara lo. Oh ya udah. Kalau gitu gini deh. Gue siarannya dari sini. Segini. Gue ngobrol sama gempak dong berarti. Gimana? Kalau segini nggak gaung kan? Enggak. Tapi suara gue clear kan? Suara gue gaung. Jadi gue harus pakai earphone nih ya. Nggak apa-apa. Gini. Tes. Tuh. Ya. Sih. Ya udah. Sih. Ternyata nggak masalah siapa yang jadi host. Iya, masalahnya adalah gue tetap harus pakai earphone. Oh. Apapun yang terjadi. Iya. Ya udah, oke. Lanjut. Nah, Bagus kok lu pakai begini kayak pakai subeng. Subeng hadir. Ntar gue cari yang gold deh ya. Bikin kolaborasi kali sama Tulola ya. Jadi kayak ada tiba-tiba berkembang gitu di sini di kuping gue. Jangan Tulola dong, merek lebih puyeng. Mau nggak lu gua kenalin? Apa tuh? Apa tuh? Ruang Gelap Jiwa. Oh iya, Ruang Gelap Jiwa. Aduh. Mereknya aja udah puyeng tuh. Ruang Gelap Jiwa. Udah punya gue satu. Rantai begini. Wih, bener. Lanjut. Jadi gimana menurut lo? Tadi kita lagi membahas kalau di dalam pekerjaan ada yang freeze. Aku nggak tahu ya, tapi satu yang aku pelajari, dari film-film yang gue tonton, salah satunya kembali ke film Warfare itu ya. Ketika sang leader lagi dalam freeze, dia kaget menghadapi situasi stres. Yang terpuji dari yang dilakukan sang leader adalah dia mengakui apa yang dia rasakan, Dia ngomong ke leader berikutnya. Dia bilang gini, gue lagi in a state of shock. I cannot lead my team. I need you to lead everyone. Terus gue juga suka nonton film Suit. Suit itu dia
para pengacara gitu deh di kantor gitu, kehidupan para pengacara. Terus mereka tuh kalau mereka lagi in a freeze mode gitu ya, ada kasus yang mereka nggak tahu mau ngapain. Rata-rata mereka tuh bilang gitu ya, I think I need a minute to digest everything. Jadi buat gue gini, mungkin yang nyebelin kalau di settingan pekerjaan adalah lo menghadapi stres, lo dalam fase freeze, tapi lo nggak mengakui sehingga rekan kerja lo nggak tahu lo apa yang terjadi sama lo. Gitu. Jadi the least we can do kalau kita adalah korbannya, kita lagi in the state of freeze gitu. Lu ngomong sama teman-teman lo supaya ada yang bisa bantuin dan backup lo, iya gak sih? Oke, gue setuju di part itu. Jadi artinya gini ya, maksud gue gini, flight and freeze itu adalah sesuatu mekanisme yang sangat manusiawi, gitu ya. Itu nomor satu. Itu harus kita pahami sama-sama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan ketika lo menghadapi stres yang sangat berat di dalam dunia pekerjaan, sementara tuntutannya adalah lo harus tetap perform, ya kan? Maka nomor satu yang harus dilakukan adalah lo bilang dulu, wait, gue harus break dulu sebentar untuk gue bisa mencerna ini. Gitu ya. Cuma lo harus batasi breaknya, pause-nya, freeze-nya mau berapa lama. Bukan yang tiba-tiba lo freeze selama-lamanya. Oh iya. Iya kan? Karena balik lagi, ini kan dunia pekerjaan. Atau mungkin juga bisa dibilang dalam hidup juga harus seperti itu. Jadi, lo ngomong dulu, give me time untuk bisa mencerna ini dan kemudian mencari solusinya, gitu ya. Apalagi kalau lo adalah seorang leader, ya. Baik lo leader maupun anak buah, nomor satu adalah lo acknowledge dulu, oke, gue stres nih, oke, gue nggak tahu gue mesti ngapain, but I will be back. I need time, but I will be back with a solution dan juga resolution. Lah, kok resolution? Iya kan? Jadi kayak gitu. Tadi kan ada yang bilang gini, tapi ada orang yang nggak mau dibantuin, Kak. Gini, kembali ke contoh tadi gitu ya. Setelah lu mengakui, I'm in a state of shock, gue perlu waktu untuk mencerna. Kan opsinya ada dua ya, Web. Gini, kalau masalahnya urgent gitu, ya udah, you take a moment to step back, lu biarkan orang lain handle the situation. Ketika lu balik lagi, lu harus bisa terima bahwa masalahnya udah jalan nih. Udah jalan dan sudah ada beberapa langkah yang diambil. Ngerti nggak lo? Karena kan ada beberapa situasi di mana gini, gue lagi ini state of shock nih, gue lagi freeze. Gue nggak bisa ngambil keputusan. Terus lu gini, jangan ambil keputusan apa-apa ya, jangan ambil keputusan apa-apa ya, tunggu sampai gue mencerna. Ada beberapa situasi di mana kita nggak bisa menunggu, iya apa nggak? Betul. Kayak contoh di film perang tadi, nggak bisa menunggu, Bo. Ini nasib hidup halayak orang gitu. Iya. Ketika you step back, lu juga harus berbesar hati mempersilahkan orang lain untuk try to deal with the situation. Yang nyebelin adalah lu udah freeze, lu bilang gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue perlu waktu untuk mencerna. Orang lain step in, mencoba melakukan sesuatu, terus ketika lu sudah selesai mencerna, lu balik, lu nggak gitu harusnya. Lu absen kemarin. Menurut gue itu nggak fair. Iya. Ya. Tapi ya balik lagi ya. Itu teorinya yang bisa kita omongin seperti ini. Karena ketika nanti sudah menjalaninya, ada di dalam situasi tersebut, menurut gue kembali lagi adalah pakai hati nurani lo. Yes. Cuma gue tidak setuju kalau kemudian flight or freeze ini kemudian dijadikan sebagai alasan atau pembenaran. Gitu. Maksud gue, again, dunia pekerjaan itu kan yang bahasan kita kemarin ya, performatif. Kalau lo sampai seperti itu dalam dunia pekerjaan, maka lo akan bisa mengurangi nilai performa lo.
Satu poin yang juga menarik yang gue ingin tekankan adalah kita harus jujur mengakui fase apa yang kita alami sebetulnya, Wet. Are you in a fighting phase? Are you in a flight phase? Or are you in a freeze phase when dealing with stressful situation gitu? Karena kan yang tahu diri kita tuh cuman kita loh. Orang tuh kan nggak tahu. Dan dalam dinamika berhubungan, orang tuh males loh nebak-nebak. Betul. Tebakan namanya nebak-nebak. Kalau tebak-tebak bisa salah, bisa benar. Iya. Bagus kalau benar. Lah kalau salah. Iya. Ada satu quote-nya Oprah yang Bobo sering ulang-ulang ya. Kalau misalnya gue gini, aduh I don't know what to do gitu. Si Bobo bilang gini, well, like what Oprah said, if you don't know what to do, don't do anything. Itu kan sebetulnya freeze ya. Betul. Iya kan? If you don't know what to do kan lo lagi freeze. Don't do anything. Iya. Nih gue sebenarnya pengen share gini. Gue sebenarnya adalah tipe orang yang kalau gue lagi stres berat, itu gue freeze dulu. Jadi gue selalu bilang gitu bahwa give me time, I need to think. Gitu ya, give me time, I need to think. Tapi gue tahu bahwa nggak bisa lama-lama. Maksimal gue itu freeze 1 hari. Tapi freeze-nya bukan gue bener kayak matung ya. Either gue akan menyendiri, either gue akan kayak jalan kaki, either gue akan olahraga seharian. Sampai gue dapat, karena kadang-kadang ya, dalam keadaan stres itu, lo nggak punya clear mind. Sehingga lo tidak bisa berpikir. Gitu. Tapi, gue belum pernah menghadapi stres yang benar-benar nggak bisa. Lo nggak punya kesempatan untuk freeze. Lo harus ngerjain ini sekarang juga. Karena kalau udah kayak gitu, oke, pernah sih. Yang gue lakukan adalah gue hanya merespon saja. Tapi nggak pakai strategi. Makanya gue sebenarnya sebel banget tuh kalau ada sesuatu yang dadakan masuk. Karena gue nggak bisa mengolah dengan baik. Ya, paham. Ini harusnya kayak apa sih? Ini harusnya gimana sih? Dan biasanya kalau udah kayak gitu gue nyesel. Harusnya nggak gini tadi, gitu. True, sebenarnya gue juga. Gue tuh juga tipe orang yang perlu waktu dalam mencerna sesuatu. Gitu. Tadi gue mau bilang apa ya? Dan jadi gini, ini nyambungnya tuh gini loh teman-teman. Cile teman-teman, nyambungnya gini loh geng duet. Kan kayak banyak dari kita yang situasi hidupnya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Betul. Whatever the scenario is, right? Iya. Gelombang PHK, gelombang ekonomi, dinamika kehidupan, whatever you call it. If you don't know what to do and you're not doing anything, you are in a freeze mode, it's okay. Take your time menurut gue. If you don't know what to do, don't do anything.